Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Kita lanjutkan tafsir ayat yang ke-12. Mengenai budak, ia tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi. Bahwa ia tidak diwarisi itu sudah sangat jelas, karena ia tidak mempunyai harta yang dapat diwarisi. Bahkan apa yang ada bersamanya itu adalah milik tuannya. Sedangkan mengenai ia tidak mewarisi, karena ia tidak memiliki dan bila saja ia memiliki, maka semuanya milik tuannya. Maka dia adalah seorang yang ajnabi, bukan mahram bagi mayit. Maka ia seperti firman Allah, lidzakari mithlu hatil unsaya ini. Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, dan falikuli wahidin minhumas sudusu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta dan semacamnya terhadap orang-orang yang berpeluang memiliki. Sedangkan budak tidak berpeluang untuk itu, karena itu jelaslah bahwa ia tidak mendapatkan warisan. Mengenai seseorang yang setengah merdeka dan setengah budak, ia memiliki hukum yang terbagi-bagi. Adapun yang pada dirinya ada kebebasan, maka dengan hal itu ia berhak mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan dalam warisan. Karena ada kemerdekaan pada dirinya yang berpeluang untuk memiliki. Dan apa yang ada padanya dari perbudakan, maka ia tidak berpeluang untuk itu. Oleh karena itu, seseorang yang setengah budak dan setengah merdeka, mereka mewarisi, diwarisi, dan menghalangi lainnya, sesuai dengan kadar kemerdekaan yang ada padanya. Dan apabila seorang hamba dapat terpuji dan tercela, diberi pahala dan dihukum menurut apa yang ada padanya dari hal-hal yang mengakibatkan perkara tersebut, maka ini pun demikian adanya. Tentang orang banci, tidak terlepas kondisinya itu dari 3 kemungkinan, yaitu sangat nyata kelakiannya, atau kewanitaannya, atau tidak jelas yang dominan. Apabila nyata, perkaranya adalah sudah jelas. Apabila jantan, maka ia termasuk dalam hukum laki-laki dan akan tercakup dalam nas-nas yang menerangkan tentang mereka. Namun apabila perempuan, maka baginya hukum pihak perempuan dan terkait dengan nas-nas yang menerangkan tentang mereka. Apabila dia muskil, tidak ada yang dominan antara kedua jenis kelamin, tetapi antara pihak laki-laki dan perempuan tidak berbeda warisannya seperti saudara seibu, maka perkaranya juga jelas. Adapun apabila warisannya berbeda dengan kadar kelaki-lakiannya dan kadar keperempuanannya, sedangkan kita belum punya cara untuk mengetahui hal itu, maka kita tidak memberikan kepadanya kadar yang paling terbesar dari keduanya, karena adanya kemungkinan berbuat zolim terhadap ahli waris lain. Dan juga kita tidak memberikannya kadar terkecil karena takut menzolimi dirinya. Sehingga wajib ditegakkan pertengahan antara kedua perkara itu dan menempuh salah satu di antara dua jalan yang paling adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idilu huwa aqrabul taqwa." Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Maidah ayat yang ke-8. Maka kita tidak memiliki jalan kepada keadilan dalam masalah seperti ini yang lebih baik dari jalan tersebut. Dan Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa kecuali yang mampu diembannya. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun warisan kakek bersama saudara laki-laki sekandung atau seayah, apakah kakek itu menjadi ahli waris bersama mereka ataukah tidak? Sesungguhnya kitabullah telah menunjukkan pada apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya kakek menghalangi bagian harta warisan saudara laki-laki sekandung
atau seayah atau seibu sebagaimana ayah menghalangi mereka. Dan penjelasan akan hal itu adalah bahwa kakek itu merupakan ayah, seperti disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak." Al-Baqarah 133. Dan Yusuf alaihissalam berkata, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Yusuf ayat yang ke-38. Allah telah menamakan kakek dan kakeknya ayah dengan ayah. Hal itu menunjukkan bahwa kakek adalah dalam posisi ayah. Ia mewarisi apa yang diwarisi oleh ayah dan menghalangi orang yang dihalangi oleh ayah. Dan apabila para ulama telah bersepakat bahwa hukum kakek adalah hukum ayah ketika ayah tidak ada dalam harta peninggalan bersama anak-anaknya, dan selain mereka dari beberapa saudara, paman-paman, dan anak-anak laki-laki mereka serta seluruh hukum-hukum warisan, maka seyogianya hukum kakek juga adalah hukum ayah dalam menghalangi saudara-saudara seibu. Dan apabila anaknya ayah adalah sederajat dengan anaknya yang kandung, maka kenapa kakek tidak sederajat dengan posisi ayah? Dan apabila kakeknya ayah dengan anak laki-lakinya saudara laki-laki telah disepakati oleh para ulama bahwa ia menghalanginya, lalu kenapa kakeknya mayit tidak menghalangi saudara si mayit? Dan orang-orang yang berpendapat bahwa saudara mendapat harta waris bersama kakek tidak memiliki nas, tidak juga isyarat ataupun indikasi, apalagi kias yang sahih. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.